Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Elizabeth Akuit, kelas A6 dengan nomor induk mahasiswa 211 F10388. Kali ini saya akan membahas mengenai disabilitas anak tunarungu. Yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pengertian tunarungu, yang kedua, jenis-jenis tunarungu, yang ketiga, penyebab tunarungu, dan poin yang keempat adalah proses komunikasi tunarungu. Baik, poin yang pertama yaitu pengertian tunarungu. Ya, jadi tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap perangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengaran. Sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, sehingga seorang tunarungu juga terhambat kemampuan bicara dan bahasanya, yang mengakibatkan seorang tunarungu akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Ya, jadi itu pengertian tunarungu. Istilah lain dari tunarungu yaitu tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu. Nah, di mana tuna memiliki arti kurang, sedangkan rungu artinya pendengaran. Istilah lain yang menyebut mengenai kelainan pendengaran antara lain adalah tuli, bisu, tunawicara, cacat dengar, kurang dengar, atau tunarungu. Seseorang dikatakan tunarungu apabila dilihat secara fisik. Anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya. Pada saat berkomunikasi, barulah diketahui bahwa anak tersebut mengalami tunarunguan. Nah, secara medis, ketunarunguan berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan dan non-fungsi dari sebagian atau seluruh alat-alat pendengaran. Sedangkan secara pedagogis, ketunarunguan ialah kekurangan atau kehilangan pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan sehingga memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus. Hal yang perlu diperhatikan akibat dari ketunarunguan ialah hambatan dalam berkomunikasi. Sedangkan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kenyataan bahwa anak tunarungu tidak dapat menyadari dan membuatnya mengalami kesulitan untuk memahami bahasa yang diucapkan oleh orang lain. Dan karena tidak dapat mengerti bahasa secara lisan atau oral. Nah, berikut definisi dan pengertian tunarungu dari beberapa sumber. Yang pertama itu menurut Winarsi.
menurut Twinarsi, tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai berat. Nah, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Itu menurut Twinarsi. Lalu yang kedua menurut Suharmini. Nah, menurut Suharmini, tunarungu adalah keadaan dari seorang individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara atau rangsang lain melalui pendengaran. Lalu yang ketiga itu menurut Sutihati. Nah, dia menyatakan bahwa tunarungu adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Ya, jadi itu tadi menurut Sutijihati. Lalu yang keempat menurut Somat dan Hernawati. Nah, tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengar, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarnya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap kehidupannya secara kompleks. Baik, kita masuk pada poin yang kedua, itu jenis-jenis tunarungu. Nah, di sini menurut Melinda pada tahun 2013 terdapat 3 batasan dalam mengelompokkan tunarungu berdasarkan seberapa jauh seseorang dapat memanfaatkan sisa pendengaran dengan atau tanpa bantuan alat bantu mendengar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kurang dengar. Nah, di sini kurang dengar masih bisa menggunakannya sebagai sarana atau modalitas utama untuk menyimak suara cakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan bicara. Lalu yang kedua itu adalah tuli atau deaf, yaitu mereka yang pendengaran sudah tidak dapat digunakan sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan bicara, namun masih dapat difungsikan sebagai suplemen pada penglihatan dan perabaan. Lalu yang ketiga itu adalah tuli total atau totally deaf, yaitu mereka yang sudah sama sekali tidak memiliki pendengaran sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimak atau mempersepsi dan mengembangkan bicara. Ya, jadi itu tadi jenis-jenis tunarungu itu menurut Melinda itu terdapat 3 batasan dalam mengelompokkan tunarungu berdasarkan seberapa jauh seseorang dapat memanfaatkan sisa pendengaran dengan atau tanpa bantuan alat bantu mendengar. Jadi itu tadi yang pertama adalah kurang dengar, yang kedua itu tuli atau deaf, lalu yang ketiga itu tuli total atau totally deaf. Lalu yang berikut, menurut Twinarsi pada tahun 2007, berdasarkan tingkat kemampuan pendengaran yang dinyatakan dalam intensitas suara yang didengar dengan satuan dB atau desibel. Nah, tunarungu dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, kelompok pertama itu kehilangan 15 sampai 30 desibel. Nah, ketunarunguan ringan itu daya tangkap terhadap suara cakap manusia normal. Jadi kelompok pertama itu adalah mereka yang 15 sampai 30 desibel.
mild hearing losses atau ketunarunguan ringan. Artinya daya tangkap terhadap suara cakapan manusia itu normal. Ya, jadi kelompok yang kedua itu artinya kehilangan 31 sampai 60. Moderate hearing losses atau ketunarunguan sedang ya. Jadi kelompok yang kedua ini kehilangan 31 sampai 60. Itu artinya tergolong dalam ketunarunguan sedang, di mana daya tangkap terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian. Ya, itu yang kedua. Lalu kelompok yang ketiga itu kehilangan 61 sampai 90 desibel. Nah, ini sudah termasuk ketunarunguan berat. Artinya daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada lagi. Jadi ini kelompok ketiga ini sudah termasuk ketunarunguan berat. Itu 60 sampai 90 desibel. Lalu kelompok yang keempat itu artinya kehilangan 91 sampai 120 desibel. Ya, ini artinya ketunarunguan sangat berat. Di mana daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Jadi kelompok yang keempat ini kehilangan 90 sampai 120 desibel. Ini sudah tergolong dalam ketunarunguan yang sangat berat. Artinya daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Lalu kelompok yang kelima ini kehilangan lebih dari 120 desibel. Artinya itu sudah termasuk ketunarunguan total. Itu berarti daya tangkap terhadap suara cakap manusia tidak ada sama sekali. Jadi kelompok yang kelima ini kehilangan lebih dari 120 desibel. Artinya itu sudah termasuk ketunarunguan total. Artinya daya tangkap terhadap suara cakap manusia tidak ada sama sekali. Jadi itu tadi menurut Winarsi. Itu dia mengelompokkan dalam beberapa kategori yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ada 5 kelompok. Baik, kita lanjut. Masih menurut Winarsi. Nah, menurut Winarsi pada tahun 2007, tunarungu juga dibagi berdasarkan 3 kriteria, yaitu saat terjadinya ketunarunguan. Nah, berdasarkan tempat kerusakan pada organ pendengarannya dan berdasar pada taraf penguasaan bahasa, itu yang pertama atau poin A, itu berdasarkan sifat terjadinya. Nah, berdasarkan sifat terjadinya ini ada 2 bagian. Yang pertama itu ketunarunguan bawaan. Nah, artinya ketika lahir anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Itu yang pertama, berdasarkan sifat terjadinya. Lalu yang kedua itu ketunarunguan setelah lahir. Artinya terjadinya tunarungu setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. Ya, jadi tadi menurut Winarsi pada tahun 2007, tunarungu juga itu dibagi berdasarkan 3 kriteria. Jadi yaitu saat terjadinya ketunarunguan berdasarkan tempat kerusakan pada organ pendengarannya dan berdasar pada taraf penguasaan bahasa. Ya, jadi itu poin A itu berdasarkan sifat terjadinya. Nah, berdasarkan sifat terjadinya itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ketunarunguan bawaan, artinya saat bawaan lahir. Jadi itu anak sudah mengalami
atau menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Lalu yang kedua itu mungkin ketunarunguan setelah lahir. Artinya terjadi tunarungu setelah anak lahir mungkin diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. Lalu B, poin yang ke B itu berdasarkan tempat kerusakan. Nah, berdasarkan tempat kerusakan di sini juga ada dua. Yang pertama itu kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah. Nah, sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga itu disebut tuli konduktif ya. Jadi berdasarkan tempat kerusakan itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga. Nah, itu disebut tuli konduktif. Lalu yang kedua itu kerusakan pada telinga bagian dalam. Nah, kerusakan pada telinga bagian dalam ini tidak dapat mendengar bunyi atau suara. Ya, jadi ini disebut tuli sensoris. Itu poin yang kedua itu kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara. Jadi ini disebut tuli sensoris. Ya, jadi tadi berdasarkan tempat kerusakan itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah. Nah, itu menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga dan ini disebut tuli konduktif. Lalu yang kedua itu kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara dan ini disebut tuli sensoris. Ya. Lalu poin yang ke C berdasarkan taraf penguasaan bahasa. Di sini juga masih dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah tuli prabahasa. Artinya mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa di mana usia 1 sampai 6 tahun. Artinya anak menyamakan tanda atau sinyal tertentu seperti mengamati, menunjukkan, meraih dan sebagainya, namun belum membentuk sistem lambang. Jadi poin yang ke C ini berdasarkan taraf penguasaan bahasa. Jadi itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama tadi itu adalah tuli prabahasa. Adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa, di mana usia 1 sampai 6 tahun. Artinya anak menyamakan tanda atau sinyal tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih dan sebagainya, namun belum membentuk sistem lambang. Lalu yang kedua itu adalah tuli purna bahasa. Adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan. Jadi itu tadi bagian yang kecil berdasarkan taraf penguasaan bahasa. Dibagi menjadi dua, tuli prabahasa dan tuli purna bahasa. Kalau tuli prabahasa itu artinya mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa, itu usia 1 sampai 6 tahun. Di mana anak menyamakan tanda atau sinyal tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih dan sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah tuli purna bahasa. Artinya mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa yaitu menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan. Baik, itu tadi tentang jenis-jenis tunarungu. Lalu kita masuk pada poin yang ketiga adalah penyebab tunarungu. Nah, di sini penyebab tunarungu menurut Somat dan Hernawati pada tahun 1995 penyebab ketunarunguan dapat terjadi sebelum lahir atau prenatal, ketika lahir atau natal, dan sesudah lahir atau postnatal. Nah,
Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab ketunarunguan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Nah, faktor internal ini yang pertama, keturunan dari salah satu kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Banyak kondisi genetik yang berbeda sehingga dapat menyebabkan ketunarunguan, yaitu faktor internal. Transmisi yang disebabkan oleh gen yang dominan represif dan berhubungan dengan jenis kelamin. Meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa keturunan merupakan penyebab dari ketunarunguan, namun belum ada kepastian berapa persen ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor keturunan, ya. Jadi itu menurut Somat dan Hernawati, penyebab ketunarunguan terjadi sebelum lahir atau prenatal, lalu yang berikut itu ketika lahir atau natal, dan sesudah lahir atau postnatal. Nah, terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab ketunarunguan, yaitu sebagai berikut. Itu adalah yang pertama, faktor internal. Nah, di sini faktor internal mungkin keturunan dari salah satu kedua orang tua yang mengalami ketunarunguan. Nah, banyak kondisi genetik yang berbeda sehingga dapat menyebabkan ketunarunguan. Transmisi yang disebabkan oleh gen yang dominan represif dapat berhubungan dengan jenis kelamin. Meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa keturunan merupakan penyebab dari ketunarunguan, namun belum ada kepastian berapa persen ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor keturunan. Ya, jadi itu faktor internal. Lalu ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak atau rubella. Penyakit rubella pada masa kandungan 3 bulan pertama akan berpengaruh buruk pada janin. Penelitian melaporkan 199 anak yang ibunya terkena virus rubella selagi mengandung selama masa tahun 1964 sampai 1965. 50% dari anak-anak tersebut mengalami kelainan pendengaran, ya. Rubella dari pihak ibu merupakan penyebab yang paling umum yang dikenal sebagai penyebab ketunarunguan. Nah, yang berikut itu, ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah, toxemia. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan janinan, ya. Jadi ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah, toxemia, ini bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan janin. Nah, jika hal tersebut menyerang saraf atau alat-alat pendengaran, maka anak tersebut akan terlahir dalam keadaan tunarungu. Jadi itu tadi faktor internal. Jadi faktor internal itu tadi ketunarunguan dari salah satu kedua orang tua yang mengalami ketunarunguan. Mungkin banyak kondisi genetik yang berbeda sehingga dapat menyebabkan ketunarunguan. Lalu yang kedua itu, ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak atau rubella pada masa kandungan 3 bulan pertama akan berpengaruh buruk pada janin. Nah, di sini penelitian melaporkan 199 anak-anak yang ibunya terkena virus rubella selagi mengandung selama masa tahun 1964 sampai dengan 1965. Itu 50% dari anak-anak tersebut mengalami kelainan pendengaran.
Nah, rubella dari pihak ibu mungkin merupakan penyebab yang paling umum yang dikenal sebagai penyebab ketunarunguan. Lalu yang berikut itu, ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah tokseminia. Nah, hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan janin. Jika hal tersebut menyerang saraf atau alat-alat pendengaran, maka anak tersebut akan terlahir dalam keadaan tunarungu. Ya. Kita masuk pada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yang pertama, anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Misalnya anak terserang herpes imlex. Jika infeksi ini menyerang alat kelamin ibu dapat menular pada saat anak dilahirkan. Demikian pula pada penyakit kelamin yang lain dapat ditularkan melalui terusan jika virusnya masih dalam keadaan aktif ya. Jadi yang poin yang B itu adalah faktor eksternal. Nah, di mana anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau pada saat kelahiran. Itu misalnya anak terserang herpes imlex, jika infeksi ini menyerang alat kelamin ibu dapat menular pada saat anak dilahirkan. Demikian pula pada penyakit kelamin yang lain dapat ditularkan melalui terusan jika virusnya masih dalam keadaan yang aktif. Penyakit-penyakit yang ditularkan kepada anak yang dilahirkannya dapat menimbulkan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat atau saraf pendengaran. Ya, jadi itu tadi faktor eksternal. Lalu yang berikut itu juga meningitis atau radang selaput otak. Dari hasil penelitian para ahli, ketunarunguan yang disebabkan karena meningitis yang dilakukan oleh Vermont pada tahun 1968 itu 8,1%. Lalu Reis itu 1973 melaporkan 4,9%, sedangkan Tribus pada tahun 1985 memberikan keterangan sebanyak 7,33%. Ya, jadi faktor eksternal di sini ini dapat dibagi menjadi empat bagian ya. Jadi yang pertama itu tadi yang saya jelaskan, anak yang mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Misalnya anak terserang herpes imlex, jika infeksi ini menyerang alat kelamin ibu dapat menular pada saat anak dilahirkan. Demikian pula pada penyakit kelamin yang lain dapat ditularkan melalui terusan jika virusnya masih dalam keadaan yang aktif. Nah, penyakit-penyakit yang ditularkan kepada anak yang dilahirkannya dapat menimbulkan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat atau saraf pendengaran. Lalu yang kedua itu meningitis atau radang selaput otak. Nah, dari hasil penelitian para ahli, ketunarunguan yang disebabkan karena meningitis yang dilakukan oleh Vermont itu pada tahun 1968 itu sebanyak 8,1%. Lalu yang menurut Reis dia melaporkan bahwa itu 4,9%, sedangkan Tribus itu dia memberikan keterangan sebanyak 7,33%. Ya, baik. Lalu poin yang C itu adalah otitis media atau radang pada bagian telinga tengah. Artinya radang pada bagian telinga tengah sehingga menimbulkan nanah, dan nanah tersebut mengampil dan mengganggu hantaran bunyi. Jika kondisi ini kronis tidak segera diobati, penyakit ini bisa menimbulkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan sampai sedang. Ya, jadi
faktor eksternal itu dapat dibagi menjadi 3. Lalu yang pada bagian yang C ini, otitis media atau radang pada bagian telinga tengah adalah radang pada bagian telinga tengah ini menimbulkan nanah, dan nanah tersebut mengampil dan mengganggu hantaran bunyi. Ya, jika kondisi ini kronis, tidak segera diobati, penyakit ini bisa menimbulkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan sampai sedang. Nah, otitis media adalah salah satu penyakit yang sering terjadi pada anak-anak sebelum mencapai usia 6 tahun. Jadi otitis media ini artinya salah satu penyakit yang sering terjadi pada anak-anak sebelum mencapai usia 6 tahun. Lalu poin yang terakhir itu adalah penyakit lain atau kecelakaan juga yang bisa dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran pada bagian tengah dan dalam. Baik, kita masuk pada bagian yang keempat adalah proses komunikasi tunarungu. Nah, proses komunikasi yang terjadi pada seseorang yang mengalami tunarungu itu digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu pengirim pesan dan isi pesan atau materi. Nah, pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami orang yang menerima peran sesuai dengan yang dimaksudkannya. Peran adalah informasi yang akan disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Materi pesan dapat berupa informasi, ajakan, rencana kerja, pertanyaan, dan lain sebagainya. Jadi ya proses komunikasi tunarungu itu terjadi pada seseorang yang mengalami tunarungu itu digambarkan sebagai berikut. Itu yang pertama adalah pengirim pesan dan isi pesan atau materi. Nah, pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami orang yang menerima pesan sesuai dengan apa yang dimaksudkannya. Nah, peran adalah informasi yang akan disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Nah, materi pesan dapat berupa informasi, ajakan, rencana kerja, pertanyaan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu simbol isyarat. Nah, simbol isyarat pada tahap ini pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga pesannya dapat dipahami oleh orang lain. Biasanya seseorang manajer menyampaikan pesan dalam bentuk kata-kata, gerakan anggota badan. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengajak mengubah sikap, perilaku, atau menunjukkan arah tertentu. Jadi pada poin yang kedua ini adalah simbol isyarat. Nah, pada tahap ini pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga pesannya dapat dipahami oleh orang lain. Biasanya seseorang manajer menyampaikan pesan dalam bentuk kata-kata, gerakan anggota badan. Tujuan penyampaian pesan adalah itu mengajak, membujuk, mengubah sikap, perilaku, atau menunjukkan arah tertentu. Lalu yang ketiga adalah media atau penghubung. Nah, media atau penghubung adalah alat untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan lain-lain. Nah, pemilihan media ini dapat dipengaruhi oleh isi pesan yang akan disampaikan, jumlah penerima pesan, situasi, dan sebagainya. Jadi poin yang ketiga itu adalah media penghubung.
Ya, jadi media penghubung di sini adalah alat untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan lain-lain. Pemilihan media ini dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh isi pesan yang akan disampaikan, jumlah penerima pesan, situasi, dan sebagainya. Lalu yang keempat, eh, mengartikan kode isyarat. Setelah pesan diterima melalui indera atau telinga, mata, dan seterusnya, maka si penerima pesan harus dapat mengartikan simbol atau kode dari pesan tersebut sehingga dapat dimengerti oleh mereka yang mengalami hambatan pendengaran. Lalu poin yang kelima itu adalah penerima pesan. Nah, penerima pesan di sini adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. Jadi penerima pesan itu adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. Lalu poin yang keenam itu adalah balikan. Nah, balikan artinya isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Ya, tanpa balikan seseorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Jadi itu tadi adalah proses komunikasi bagi tunarungu. Itu proses komunikasi yang terjadi pada seseorang yang mengalami tunarungu digambarkan seperti yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu adalah pengirim pesan dan isi pesan atau materi. Jadi yang kedua itu adalah simbol isyarat. Lalu yang ketiga itu adalah media penghubung. Media penghubung di sini adalah alat untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan lain-lain. Lalu poin yang keempat itu mengartikan kode atau isyarat. Nah, setelah pesan diterima melalui indera atau telinga, mata, dan seterusnya, maka si penerima pesan harus dapat mengartikan simbol atau kode dari pesan tersebut sehingga dapat dimengerti oleh mereka yang mengalami ketunarunguan. Lalu poin yang keenam adalah balikan. Balikan di sini artinya isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Tanpa balikan seseorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Yang berikut adalah cara berkomunikasi dengan penyandang tunarungu. Bagaimana kita cara berkomunikasi dengan mereka yang mengalami atau hambatan pendengaran. Nah, di sini berkomunikasi dengan seseorang tunarungu sebenarnya tidak sulit. Memang ya itu tidak sulit. Tetapi kita perlu mempelajari caranya dan sedikit banyak bersabar. Berikut ini adalah cara yang dapat kita lakukan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas anak tunarungu. Yang pertama itu kita harus cari perhatian, ya. Itu sangat penting untuk mendapatkan perhatiannya jika kita berniat untuk berkomunikasi dengan seorang tunarungu atau mereka yang mengalami hambatan pendengaran. Ya, sentuh atau tepuk pundaknya untuk memberi isyarat. Jadi itu yang cara berkomunikasi dengan mereka yang menyandang tunarungu atau penyandang tunarungu. Jadi kita berkomunikasi dengan seseorang yang mengalami tunarungu itu memang sebenarnya tidak sulit, tetapi kita perlu mempelajari cara dan sedikit caranya dan sedikit lebih banyak bersabar. Nah, di sini ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk berkomunikasi dengan mereka yang tunarungu. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan itu, yang pertama,
kita harus cari perhatian. Ini memang sangat penting untuk mendapatkan perhatian jika kita berniat untuk berkomunikasi dengan seseorang yang mengalami tunarungu atau kurang mendengar. Jadi perlu sentuhan atau tepuk pundaknya untuk memberi isyarat. Lalu yang kedua itu kita juga harus mencari tempat yang tenang. Jika memungkinkan, pindah ke tempat yang sunyi atau kecilkan sumber suara yang ada di dekat kita. Jadi itu juga sangat penting untuk berkomunikasi dengan mereka yang mengalami hambatan pendengaran. Jadi poin yang kedua itu cari tempat yang tenang. Jika memungkinkan, pindah ke tempat yang sunyi atau kecilkan sumber suara yang ada di dekat kita. Lalu poin yang ketiga, poin yang berikut itu adalah sejajarkan posisi wajah kita. Ya, saat akan memulai berkomunikasi dengan mereka yang mengalami hambatan pendengaran atau tunarungu, sejajarkan mata kita dengan dirinya. Nah, pastikan kita tidak berada terlalu dekat dengannya agar dia dapat melihat semua bahasa tubuh kita atau bisa dapat mengerti, memahami bahasa tubuh kita. Pastikan juga agar lokasi pembicaraan itu cukup terang, ya. Jadi kita harus sejajarkan posisi wajah saat kita memulai berkomunikasi dengan mereka yang mengalami atau anak yang mengalami hambatan pendengaran. Jadi kita perlu pastikan tidak berada terlalu dekat dengannya agar dia dapat melihat semua bahasa tubuh kita atau membaca bahasa tubuh kita. Lalu yang berikut itu adalah kontak mata. Ini juga sangat penting. Kontak mata selama berbicara dengan penyandang tunarungu, jangan lepaskan kontak mata dan fokus kita dari dirinya. Ya, jadi selama kita berbicara dengan mereka yang mengalami hambatan pendengaran atau tunarungu, itu tidak lepas kontak mata dan fokus kita dari dirinya. Lalu lepaskan media penghalang apapun yang bisa mengganggu jalinan komunikasi. Misalnya contoh itu seperti masker atau kacamata hitam. Ya, itu juga sangat penting bagi mereka yang mengalami hambatan pendengaran, di mana selama kita berbicara dengan mereka atau orang yang mengalami tunarungu, jangan lepaskan kontak mata kita dan kita harus fokus dari dirinya. Itu sangat penting. Terus kita juga lepaskan media penghalang apapun yang bisa mengganggu jalinan komunikasi, misalnya seperti masker atau kacamata hitam. Lalu yang berikut itu adalah gunakan ekspresi wajah. Ya, gunakan ekspresi wajah agar penyandang tunarungu atau mereka yang mengalami hambatan pendengaran dapat lebih mudah memahami arah pembicaraan kita. Ya, ekspresi wajah itu juga sangat penting bagi kita saat kita berkomunikasi dengan mereka yang mengalami ketunarunguan atau hambatan pendengaran. Lalu yang berikut adalah bicara dengan normal dan jelas. Ya, bicara dengan normal dan jelas. Hindari berbisik atau mengeraskan suara karena dapat menyulitkannya dalam membaca gerak bibir, ya. Jadi hindari berbisik, lalu kita mengeraskan suara karena dapat menyulitkannya dalam membaca gerak bibir. Bicaralah dengan suara dan kecepatan normal. Lalu kita juga perlu hindari berbicara sambil mengunyah atau menutup mulut kita. Ya, jadi kita bicara dengan normal dan jelas. Itu hindari berbisik atau mengeraskan suara karena dapat menyulitkannya dalam membaca gerak bibir kita. Terus
bicaralah dengan suara dan kecepatan normal. Lalu yang berikut itu hindarilah berbicara sambil mengunyah atau menutup mulut kita. Ya. Lalu masuk yang poin yang berikut itu adalah nyatakan topik pembicaraan. Ya, jadi nyatakan topik pembicaraan. Artinya kita memberitahu topik pembicaraan yang ingin dibahas atau diberi tanda jika ingin mengubah topik. Ya, jadi nyatakan topik pembicaraan. Beritahu topik pembicaraan yang ingin dibahas dari topik tersebut. Misalnya itu diberi tanda jika ingin mengubah topik pembicaraan kita. Lalu yang berikut itu juga tanya, apakah sudah mengerti? Kita perlu tanya apakah dia sudah mengerti. Jadi kita meminta umpan balik untuk memeriksa apakah anak tunarungu ini atau mereka yang mengalami tunarungu ini sudah mengerti apa yang kita katakan atau apa yang kita bicarakan. Lalu yang terakhir itu adalah ulangi. Jadi kita mengulangi apa yang kita sampaikan atau tulis apa yang ingin kita sampaikan di kertas. Ya, jadi saat kita berhadapan dengan mereka yang mengalami hambatan pendengaran atau kesulitan berkomunikasi, terutama bagi anak tunarungu itu kita perlu lakukan atau perlu kita mengajak. Yang pertama itu kita harus mencari perhatian. Lalu yang kedua itu juga kita perlu cari tempat yang tenang saat kita berkomunikasi dengan mereka yang mengalami hambatan pendengaran. Lalu yang berikut itu sejajarkan posisi wajah kita. Artinya mata kita dengan dirinya itu harus tepat. Dan pastikan kita tidak berada terlalu dekat dengannya agar dia dapat melihat semua bahasa tubuh kita. Lalu yang berikut itu adalah kontak mata. Lalu yang berikut itu juga adalah ekspresi wajah. Bicaralah dengan normal dan jelas. Nyatakan topik pembicaraan dan yang berikut itu tanyakan apakah dia sudah mengerti atau belum. Lalu yang terakhir itu adalah ulangi. Artinya kita mengulangi apa yang kita sampaikan kepada mereka yang mengalami hambatan pendengaran atau tunarungu. Atau kita juga bisa tulis apa yang kita ingin sampaikan di kertas. Ya, berkomunikasi dengan penyandang tunarungu mungkin merupakan tantangan tersendiri. Jadi berkomunikasi dengan mereka yang mengalami hambatan pendengaran atau tunarungu ini mungkin merupakan tantangan tersendiri. Jika harus berkomunikasi dengan mereka secara rutin, ada baiknya kita mempelajari setidaknya kita mengerti bahasa isyarat yang resmi agar kedua belah pihak dapat saling memahami isi pembicaraan dengan lebih mudah. Dengan demikian, menggunakan bahasa isyarat saat berkomunikasi, penyandang tunarungu akan merasa lebih nyaman dibandingkan harus memperhatikan atau membaca gerak bibir lawan bicara. Jika kita atau kerabat kita memperlihatkan tanda gangguan pendengaran, sebaiknya periksakan ke dokter THT agar bisa segera mendapat penanganan yang tepat. Baik Ibu dan teman-teman, demikian dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam materi saya mungkin masih ada yang kurang jelas. Selebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.